Oke, selamat malam semuanya. Oke ya, walaupun di sini cuacanya dingin tapi suasana politiknya panas ya ini. Nah, kemarin kita belajarannya tidak selesai ya karena ada gangguan dalam suara. Semoga untuk malam ini tidak ada gangguan lagi dan bisa berjalan dengan lancar. Itu aja. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan Fatihah bersama. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam belajar dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat. Nah, berdoa mulai. Kita mulai untuk belajarnya. Ya. Kemarin kita belajar yaitu tentang menentukan rata-rata. Sekarang adalah penyelesaian masalah rata-rata atau min. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan rata-rata. Sudah siap semua ya ini ya? Sudah siap atau belum? Gimana yang lainnya, bisa terdengar suaranya? Oke. Wah, kalau kita mencari nilai rata-rata kemarin bagaimana rumusnya, yaitu jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Itu adalah untuk mencari rata-rata data tunggal. Nah, untuk mencari data berkelompok itu kita bisa menggunakan, yaitu menggunakan dengan cara mengalihkan datanya terlebih dahulu dan juga setelah itu kita membagi dengan banyaknya data. Nah, sekarang kalau permasalahan dalam matematika seperti ini ya. Diketahui 20 mahasiswa nilai rata-ratanya 70 setelah dua anak terkena diskualifikasi karena mencontek, rata-rata siswa jadi 75. Tentukan nilai kedua siswa tersebut. Nah, ini ada kesalahan dalam penulisan, yaitu harusnya nanti kita bisa edit dulu nanti. Karena nilainya ini nanti melebihi 100 kelihatannya ini. Nah, caranya sama seperti kemarin, yaitu dengan cara bagaimana kalau seperti ini. Untuk yang nomor 1 kemarin sudah bisa ya, sudah pernah ya, sudah kita pelajari. Untuk yang nomor 1 yaitu kita tinggal kalikan banyaknya semua siswa, berarti 25 kali 70 gitu kan. Itu caranya, berarti ada 25 kali 70 ada 25 penyelesaiannya. Karena banyak siswa ada pertama ada 25, jadi 25 kali 70 sama dengan berapa? Maaf, 70 ya, sama dengan berapa ini? Ya, betul. Terus karena didiskualifikasi 2 berarti tinggal 23 kali berapa tadi hasilnya? Ratanya jadi berapa? 75 ya. 75. Maka nilai yang diperoleh siswa tersebut berapa? Nah, berarti ada 23 kali 75 berapa?
Nah, ini tinggal dikurangi. Ya, tinggal dikurangi. 1750 dikurangi 1725. Maka di sini nilainya menjadi berapa? Nilainya menjadi sama dengan berapa? 25. Nah, maka kedua anak tersebut itu mempunyai nilai, maka untuk masing-masing anak berarti tinggal 25 dibagi 2. Maka nilainya anak tersebut adalah 12,5. Nah, ini. Dah, ini caranya. Nah, asal 23 itu dari 25 dikurangi 2. Ini kan. Karena dua anak terkena diskualifikasi karena mencontek, maka tinggal yang asalnya muridnya 25 menjadi 23. Untuk yang nomor 3 ini bagaimana cara penyelesaiannya? Yang nomor 2 ini bagaimana penyelesaiannya? Ini sama seperti tadi caranya, kita kalikan terlebih dahulu. Berarti kita kalikan aja. Berapa tadi datanya? Datanya adalah 5, 6, 7, 8, 9 ya. Datanya adalah yang pertama yaitu 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9. Terus data yang kedua 4, 6, 8, 5, 2. Empat, 6, 8, 5, 2. Nah, caranya di sini kita tinggal mengalihkan 5 kali 4 berapa? 5 kali 4 20. 6 kali 6 berapa? 36. Terus 7 kali 8 sama dengan 50. 56 ya. Terus 8 kali 5 sama dengan 40. 49 kali 2 sama dengan 18. Nah, dari hasil ini kita langsung dijumlah. Sama dengan berapa ini semuanya? Berarti ada 20 ditambah 36 ditambah 56 ditambah 40 ditambah 18. Caranya seperti itu. Seratus 170. Nah, sekarang banyaknya ini kita jumlah. Sama, yang atas kita jumlah. Ini kita jumlah. Berapa hasilnya ini? 10 25 ya. 25. Nah, ini kita tinggal bagi, maka rata-ratanya kita bisa peroleh rata-ratanya itu kita peroleh sama dengan 100 ini 170 dibagi 25 ya. 170 dibagi
25. Nah, ketemunya berapa? 6,8. Betul. Sama dengan 6,8. 6,8. Nah, sama dengan 6,8. Gitu caranya. Jadi kita tinggal kalikan bilangannya dengan frekuensinya. Gitu. Nah, sekarang ada pertanyaan sampai sini? Sampai sini ada pertanyaan atau belum ada pertanyaan? Oke. Ya. Sekarang untuk yang nomor 3. Yang nomor 3 ini bagaimana caranya? Nah, kita harus ubah dulu untuk nomor 3 ya. Nomor 3 ini kita ubah dulu menjadi bentuknya adalah, nah, nilainya kita cari dulu. Nilainya adalah 6, 7, 8, 9 dan X yang belum diketahui. Yang kedua yaitu frekuensinya adalah 10, 4, 5, 2, 4. Itu frekuensinya ya. Ya, jadi kita harus ubah dulu ini untuk yang nomor 3. Kita ubah dulu bentuknya. Ini kita ubah seperti ini aja. Bentuknya ini ada nilai, terus ini ada frekuensi. Nah, nilainya berapa tadi? Nilainya mulai dari 4, 5, 6, 7, 8 ya. 4, 5, 6, 7, 8. Kelihatannya seperti itu ya. Kita cek lagi apakah betul 4, 5, 6, 7, 8 nilainya. 6, 7, 8, 9 ya. X 6, 7, 8, 9 X, bukan 4, 5, 6, 7, 8. Maaf, 6, 7, 8, 9 X. Nah, sekarang frekuensinya tadi berapa? Frekuensinya sama dengan 10, 4, 10, 4, 5, 2, 4. Ikunya 10, 5, 2, 4. Terus berapa tadi? 10, 4. Oh, kurang 4, 1 ya. Ini 4 ya. Ini adalah 10, 4, 5, 2, 4. Nah, di sini caranya kita harus kalikan dulu. Berarti di sini ada perkalian X kali F, XI FI kali FI.
di sini kita peroleh XI kali FI 6 kali 10 sama dengan 60. Terus kalau ini 7 kali 4 sama dengan 7 kali 4 sama dengan 28 ya. Ya, 28. Terus ada 8 kali 5 sama dengan 40. Nah, kalau ada ini 9 kali 2 sama dengan 18. Tuh, ini ketemunya berapa? 4x. Nah, kita jumlah semua dulu di sini. Nah, kita jumlah hasilnya. Nah, kalau kita jumlah, ini kita ubah. Ini kita jumlah. Ya. Kita jumlah saja di sini. Berarti ada 60 ditambah 28 ditambah 40 ditambah 18 ditambah 4x per ya, per berapa? 10 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 4. Nah, di sini untuk betul Mbak Ali ya, itu X-nya jangan ikut dijumlah. Berarti X-nya tetap sendiri ya. Berarti ada berapa bakteri? Itu ketemunya sama dengan 136 plus X, betul. Nah, ini sudah berarti ketemu 136 plus X. Nah, kalau sudah seperti ini, kita mencari rata-ratanya, diketahui berapa rata-ratanya. Rata-ratanya sama dengan 6. Nah, rata-ratanya 6. Berarti kita tinggal peroleh menjadi berapa ini. Berarti kita peroleh sama dengan per berapa ini? Kalau sudah seperti ini sama dengan 6. Sebentar. Ini sama dengan 6. Nah, kalau sudah sampai ini berarti 100 berapa? 150. Berarti ini 60 tambah 28 tambah berarti ada ini 100 tambah 3 46 ya. Nah, 46 bukan 36, 46 ya. Berarti di sini kita peroleh sama dengan Nah, 146 ditambah 4x sama dengan 6 kali berapa? Ini penyebutnya berapa? Penyebutnya jelas 10 25 ya. 6 kali 25. Berarti di sini ada 146 ditambah 4x sama dengan 150. Nah, kalau sudah seperti ini menjadi 4x sama dengan 150 dikurangi 446. Berarti 4x sama dengan 4. X-nya sama dengan berapa? X sama dengan 4 dibagi 4 dibagi 4. X sama dengan, berarti X-nya sama dengan 1. X-nya ketemu 1.
146 ya Mbak Aril, karena kan ini 60 kali tambah 40 kan 100, 100 tambah 28, 128 ditambah 18, berarti kan ada 146. 28 tambah 18 kan 46 ya, bukan 36 kan, 46 kan Mbak Aril. Ya, berarti X-nya ketemunya sama dengan 1. Ini X-nya ketemu sama dengan 1. Nah, itu ya caranya untuk menentukan nilai X. Nah, itu. Ini per ya tadi. Ini saya kasih garis biar nanti tahu per tadi. Nah, ini sampai sini. 25-nya dari mana? 25-nya itu dari sini. Jumlah dari 10 ditambah 4 tambah 5 tambah 2 tambah 4. Ini hasilnya kan 25. Mbak Alma, 25-nya dari ini ya. 10 tambah 4 tambah 5 tambah 2 tambah 4, atau dari frekuensi. Betul Mas Santo, Mbak Tari, itu betul ya, dari frekuensinya. Nah, itu dari frekuensinya, betul. Jadi kita memperoleh nilainya X-nya sama dengan 1. Berarti kita peroleh bisa misalkan nilai ini, nilai X-nya ini sama dengan 1. Berarti siswa yang mendapatkan nilai 1 itu ada 4 siswa, kan begitu cara membacanya. Udah ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Untuk pertanyaan sampai sini ya. Oke.
Udah dicoba. Dicoba dulu. Diketahui hasil ulangan matematika siswa sebagai berikut. Nilainya adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9. Frekuensinya 3, X, 4, 5, 4, 3. Jika rata-rata nilai yang diperoleh siswa adalah 7,5, maka tentukan nilai X-nya. Nah, berarti kita harus mencari nilai X. Silakan dicoba dulu. Yuk dicoba dulu. Kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan ya. Selamat malam Mbak Ika. Gimana? Sudah selesai atau belum? Ayo. Mas Anto menjawab X-nya ketemu 10. Yang lainnya bagaimana?
Mbak Leza ketemu 0,4. Ini yang lainnya gimana? Sudah ketemu atau belum yang lainnya? Iya, kita coba di sini. eh, Berarti kita bisa menyelesaikannya. Berarti di sini berapa? Ada 12, 12. Di sini ada di sini ada 12, di sini ada 5x. Di sini ada 24. Terus 35, 32, 27 ya. Kan seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita jumlah, berarti jumlahnya ini ada berapa? Berarti ada jumlahnya ada 12 ditambah 5x ditambah 24 ditambah 35 ditambah 32 ditambah 27. Ya, sama dengan rata-ratanya sama dengan 7,5. Nah, di sini pernya pembaginya di sini ada 3x ditambah berapa? 3 ditambah x ya. 3 ditambah x ditambah 4 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3x 4 5 4 3 ya. Nah, sudah. Nah, maka kita peroleh di sini untuk yang atas ketemu berapa, di situ penjumlahannya menjadi
5x plus berapa itu? 5x plus 12 ditambah 24 ya, 12 tambah 24 ditambah 35 ditambah 32 ditambah 27, 130, betul. Tambah 130 sama dengan 7,5. Pernya berarti di sini ada x plus 3 tambah 4 tambah 4 tambah 5, 6, 10, 19 ya. 19. Nah, di sini kita peroleh menjadi perkaliannya. Kalau diper ini sudah boleh diper nanti saja karena ada pernya ya. Berarti perkaliannya ini berubah menjadi 5. Maaf, bentar. Ini menjadi 5x plus 130 sama dengan 7,5x plus 7,5 kali 19 berapa? 7,5 kali 19, 142,5 ya. 142,5. Nah, sekarang kita sudah bisa peroleh di sini berarti kita ada 5x min dikurangi karena plus dikurangi 77,5 ya, 7,5 sama dengan 142,5 dikurangi 130. Nah, ini kita peroleh. Jadi di sini ada negatif 1,5 ya. Negatif 1,5. 2,5 atau 1,5 ini? 2,5 ya. 2,5, maaf. 2,5 sama dengan x ya, ini masih ada x nya. X sama dengan 142,5 dibagi dikurangi 30, berarti ada 12,5. Ya. Nah, sudah, berarti x sama dengan X sama dengan 12,5 dibagi 2 min 2,5. Berapa itu? 12,5 dibagi min 5 ya. Hasilnya sama dengan min 5. Jadi X sama dengan min 5. X sama dengan negatif 5. Ya. Nah, ini bedanya dengan tadi apa? Kalau yang tadi yang dicari kan nilainya saja yang X. Kalau yang frekuensi X ini akan ketemu 2x itu ya. Tapi ini kurang variabel. Kenapa? Karena apa? Karena x nya ini negatif. Berarti 5 anak itu tidak mengerjakan.
tidak ada yang frekuensinya itu. Ya, caranya agak berbeda. Kalau yang dicari nilai kan X-nya langsung ketemu hanya satu. Kalau ini yang dicari frekuensi maka X-nya ada dua. Berbedanya di situ caranya. Bisa dipahami sampai sini? Ada pertanyaan? Boleh? Ada pertanyaan? Silahkan ditanyakan. Min 2,5 X dari mana? Dari 5 X dikurangi ini ya 7,5 X. Itu kan hasilnya adalah 2,5 X. Negatif kan? Ya, betul Mbak Tari. Ada pertanyaan lagi? Bagus pertanyaannya Mbak Aril. Siapa lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Iya, pas dibaginya dibalik. Gini intinya Mbak Khalifah ya. Nah, intinya itu asal mulanya ini adalah kita memperoleh ini dari nilai dikali frekuensi. Berarti kita peroleh XI kali FI terlebih dahulu. Nah ini FI kali FI berarti kan ada 4 kali 3 12. Terus ini ketemu 5 kali E kan 5X. 6 kali 4 24, 7 kali 5 35, 8 kali 4 sama dengan 32, 9 kali 3 sama dengan 27. Nah ini semuanya dijumlah. Nah ini maaf ini masih ada pernya ya ini ya. Ini ada per, nah pembagi, artinya ada pembagi seperti ini. Kalau ada pembagi seperti ini maka penyebutnya itu dikalikan dengan sama dengan atau dikalikan dengan hasil gitu. Nah ini kan ada ini dari mana angka ini? Dari XI kali FI. Ini dari mana angka ini? Ini dari frekuensi. Nah penjumlahan, maka di sini ketemu sama dengan 5X ditambah 130. Nah yang atas ini ketemu X plus 130, yang bawah ketemunya X plus 19 gitu. Nah ini ini ketemunya X min 19. Nah kalau sudah seperti ini maka kita peroleh X kali 7,5 kan itu 7,5 X. Jadi ini kita kalikan dulu. X kali 7,5 sama dengan 7,5 X. Terus ada 19 kali 7,5 sama dengan 142,5. Nah ini kita kalau sudah sampai sini kita kelompokkan yang punya variabel X. Berarti 5X karena ini positif pindah ke sini menjadi negatif dikurangi 7,5 X sama dengan 142,5 dikurangi ini hasilnya positif pindah ke sini jadi negatif. Jadi negatif 130. Maka di sini ketemunya min 2,5 X sama dengan 12,5. X sama dengan 12,5 dibagi min 2,5. Maka ketemunya X sama dengan 5. Min 5.
Nah, itu asal usulnya. Nah, sekarang kita lanjut ke permasalahan yang selanjutnya, yaitu untuk penjelasan nomor 4. Atau ada yang bertanya lagi? Boleh, silahkan bertanya lagi sebelum lanjut ke nomor 4. Tidak ada pertanyaan lagi? Gimana? Mbak Umi, Mbak Ica, Mas Anton, Mbak Lioza, Mbak Cynthia, Mbak Mary, ada pertanyaan lagi? Oke, lalu lanjut, kita lanjutkan. Oke, plus 19 dari mana? Min 5 ya. Mas Wawan itu ketemunya min 5. X min 9 plus 15 dari mana? Dari frekuensi 3 ditambah 4 tambah 5 tambah 4 tambah 3. Itu frekuensinya kan ada X. X itu tidak boleh dijumlahkan ya. Nah, X itu tidak boleh dijumlahkan dengan angka yang tidak mempunyai variabel X, harus berdiri sendiri, tetap ditulis X itu aja karena X itu adalah nilai yang masih dicari. Karena X itu adalah nilai yang masih dicari. Intinya kalau matematika itu harus bisa aljabar itu ya, dan juga perhitungan penjumlahan maupun pengurangan. Intinya di situ aja. Kalau untuk masalah pelajaran matematika. Oke, ada pertanyaan lagi? Silahkan ditanyakan kembali kalau memang ada pertanyaan. Oke. Sekarang yang nomor selanjutnya yaitu nomor 4. Ya. Hasil perolehan ulangan matematika 15 siswa mendapatkan nilai rata-rata 6. 20 siswa mendapatkan rata-rata 7 dan 10 siswa mendapatkan nilai rata-rata 8. Tentukan rata-rata yang dari seluruh siswa tersebut. Nah, ini kita menggunakan rata-rata gabungan ya. Nah, ini kita menggunakan rata-rata gabungan yang kemarin kita pelajari, yaitu kita menggunakan rata-rata gabungan. Nah, caranya bagaimana rata-rata gabungan kemarin? Masih ingat tidak? Rata-rata gabungan kemarin rumusnya. Gimana kemarin? Masih ingat tidak? Untuk menentukan rata-rata gabungan. Lupa? Siapa yang masih ingat rata-rata gabungan rumusnya kemarin?
Nah, ayo yang masih ingat siapa rata-rata gabungan? Nah, begini caranya. Di situ diketahui adalah, diketahui yang pertama yaitu 15 siswa mendapatkan nilai rata-rata 6, 20 siswa mendapatkan nilai rata-rata 7, dan 10 siswa mendapatkan rata-rata 8. Tentukan nilai rata-rata yang diperoleh seluruh siswa tersebut. Nah, di sini caranya kita peroleh yaitu rumusnya adalah N kali X rata-rata kali rata-rata ya, N kali rata-rata ditambah N kali rata-rata selanjutnya N kali rata-rata kedua ditambah N selanjutnya dibagi dengan N1 tambah N2 tambah N3 ya. N1 tambah N2 tambah N3. N1, N2, N3. Nah, sekarang kita lihat lagi ke soalnya. Nah, kita jadi soalnya adalah hasil ulangan 15 siswa, berarti N-nya 15, rata-ratanya 6. Berarti di sini kita tulis seperti ini. Ini 15 kali 15 anak mendapatkan nilai rata-ratanya 8. Ditambah berapa tadi? Ditambah dengan rata-rata kedua yaitu 20 siswa nilai 7. Berarti kali 7. Ditambah lagi, ada lagi berapa? Ditambah ada lagi dia 10 siswa mendapatkan nilai 8. Nah, siswa mendapatkan nilai rata 8 seperti ini. Nah, ini pembaginya berarti jumlah siswanya yang dibagi ya. Ya, jumlah siswanya yang dibagi yaitu 15 ditambah berapa? 20 ditambah 10. Gini caranya. Nah, ini. Jadi nanti tinggal kita selesaikan ini. Coba hasilnya berapa? Yang sudah ketemu siapa ini? Berarti rata-ratanya ketemu berapa? 90 ditambah 140 ditambah 80 dibagi dengan 45 sama dengan 6,88. Nah, itu. Kalau ngitungnya benar Mbak Cynthia berarti ketemunya 6,88 ya.
Nah, berarti ini ketemu sama dengan berapa? 90 tambah 80 itu sama dengan 170 ya. 170 ditambah 140. Tiga ratus 310 dibagi 45 ya, dibagi 45 sama dengan 6,88. Gini caranya. 6,88. Udah selesai. Ini menggunakan penyelesaiannya, ini menggunakan rata-rata gabungan. Ya, berarti hasilnya sama dengan 6,88. Betul. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan yang mau bertanya atau ingin bertanya, boleh. Nggak usah dibulatkan Mbak Ika, langsung tetap aja, nggak usah dibulatkan itu. Berarti ini Mbak Khalifah tinggal kita kalikan aja ya, jumlah siswanya dengan rata-ratanya dibagi dengan jumlah siswa. Nah itu. Kalau untuk menentukan rata-rata, kalau ketemu koma nggak usah dibulatkan ya, itu tetap hasilnya tetap dibuat tetap aja 6,88 atau 6,9 itu boleh. Kalau mau dibulatkan berarti masih ada komanya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silahkan yang mau bertanya. Ya, ditambah ya. Untuk perkaliannya n kali rata-rata ditambah n kedua ditambah rata-rata ditambah n selanjutnya kali rata-rata selanjutnya dibagi dengan n1 ditambah n2 ditambah n3 dan n selanjutnya. Gitu Mas Wawan. Betul Mas Wawan.
Yang atas itu perkalian, tapi setelah kurung itu dijumlah. Kalau yang bawah itu n-nya saja yang dijumlah. Gimana yang lainnya? Ada pertanyaan lagi? Mbak Lucy, Mas Edo, Mbak Vivi, Mbak Nur, Mbak Ita, nggak ada pertanyaan sampai sini? Oke. Nah, dicoba ya dulu. Nih. Ya, dianggap aja dur-dur itu ya, tinggi-tinggi itu ya, untuk yang kelas D. Silahkan dicoba rata-ratanya. Ya, yuk, silahkan dicoba untuk rata-ratanya untuk semua siswa.
Ya, 12 ini ya. Ini nah sudah saya betulkan, maaf tadi. Ya, iya Mbak Alma silahkan. Caranya sama seperti tadi, persis seperti tadi ya caranya ya, tidak ada yang beda. Yang sudah selesai siapa? Yang mau mencoba silahkan tunjuk jari.
Yuk, yang mau mencoba siapa? Mau mencoba menulis di depan? Boleh. Ya, betul Mbak Cynthia, berarti hasilnya sama dengan ya 161,5. Caranya sama, yaitu tinggal dikalikan aja. 20 ditambah dikali 60 ditambah 12 kali 156 ditambah 25 kali 168 ditambah 10 kali 155 dibagi dengan 20 ditambah 12 ditambah 25 ditambah 10. Nah, itu hasilnya sama dengan ketemunya sama dengan 161,5. Malam juga Mbak Mutiara. Jadi paham ya untuk ini. Nah, sekarang kita lanjut ke rata-rata harmonis. Rata-rata harmonis itu adalah N, rumusnya itu seperti ini. Kemarin belum sempat saya terangkan ya. N per sigma N itu apa? Banyaknya data ya. N per sigma seper N. N per sigma seper N. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini ada yang menamakan harmonis, ada yang menamakan harmonik. Itu nanti terserah ya. Yang penting itu adalah caranya sama, harmonik dan harmonis. Itu yang digunakan yang mana saya belum tahu. Yang penting saya biasanya kalau saya menggunakan adalah harmonis ya, bukan harmonik tapi harmonis. Intinya sama saja. Nah, tentukan rata-rata harmonis dari data 2, 3, 4, 6. Ini aja. Nah, caranya ini kita bisa menjawab seperti ini. N-nya ada berapa di sini? N adalah banyak data. N sama dengan berapa? Ada 1, 2, 3, 4. N-nya sama dengan 4. Maka untuk menjawabnya jadi 4 per 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 6. Nah, karena di sini ada penyebut 2, 3, 4, 6, maka kita harus samakan terlebih dahulu. Jadi berapa penyebutnya? 2, 4, 3, 4, 6. Ini penyebutnya berapa? Penyebutnya menjubah jadi 6. Berarti 4 dibagi dengan 6 atau 12. Ada 4-nya loh. 2, 3, 4, 6. Berarti 12. Penyebutnya sama dengan 12. Nah, berarti ada penyebutnya kita ubah menjadi 12. Berarti di sini ada berapa? 12 dibagi 2 kali 1 sama dengan 6 per 12 ya. Ini 6 per 12 ditambah
12 dibagi 3 ketemu berapa? 4. 4 kali 1 berarti 4/12 ditambah 3/12 ditambah 2/12. Sampai sini paham atau belum? Sampai sini ada paham? Oke, berarti hasilnya berapa di sini? Kalau sudah, kita bisa lanjutkan. Kita bisa lanjutkan di sini. Ada 4 dibagi 6 tambah 4 10 tambah 3 berarti 13, jadi 15 ya. 15/12 sama dengan berapa? Di sini ada kalau sudah seperti ini ada berapa? Berarti ada 48. Dari 48 dari mana? 48 yaitu dari 4 kali 12. Jadi 48/15 sama dengan berapa ini? 48 dibagi 15 ketemu berapa? 3, berapa? 48 dibagi 15 sama dengan 3, berapa? 3,2. Jadi hasilnya adalah 3,2. Betul. Gimana Mas Santo? Berarti hasilnya adalah dengan 3,2. Berarti rata-rata harmonisnya adalah 3,22. Udah. Bisa dipahami sampai sini untuk rata-rata harmonis? Untuk rata-rata harmonis biasanya kalau dalam soal keluar itu angkanya tidak terlalu banyak ya, sedikit aja. Oke. Tak ulang sedikit ya. Untuk rata-rata harmonis di sini kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Penyebutnya berapa di sini? Angka 2, 3, 4, 6. Angka 2, 3, 4, 6 ini penyebutnya pasti 12 karena angka yang bisa dibagi dengan angka 2, 3, 4, 6 itu adalah 12. Maka semuanya dibagi dengan 12. Nah, berarti ada 12 dibagi 2 ketemunya berapa? 12 bagi 2 sama dengan 6. Kan 6. 6 kali 1 sama dengan 6. 6/12. 3 dibagi 12 berapa? 12 bagi 3, maaf. 12 bagi 3 berapa? 4. 4 kali 1 4. 12 dibagi 4 berapa? 3. 3 kali 1 sama dengan 12. 12 bagi 6 berapa? 2. 2 kali 1 sama dengan 12 gitu. Sudah bisa dipahami sampai sini Mas Edo dan Mas Anto? Oke, berarti kalau sudah seperti sini tinggal dijumlahkan penyebutnya. Berarti ada 6 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2. Ketemunya berapa? 15. 15 penyebutnya tetap 12, tidak bisa dijumlahkan. Berarti ada 15/12. Berarti ada 4/15/12. Karena ada per dan per lagi, maka dikalikan terbalik. Berarti ada 4 kali 12 sama dengan 48/15. Maka 48 dibagi 15 sama dengan berapa? 3,2 gitu. Sudah bisa dimahami Mas Anton?
Bisa ya? Oke. Udah, kita ganti soalnya sekarang. Udah, ini silahkan dicoba. Dari data 2, 3, 4, 5, 6, tentukan rata-rata harmonisnya. Jadi kita harus menentukan apa dulu, yaitu penyebutnya terlebih dahulu. Penyebutnya berapa sih? Angka 2, 3, 4, 5, 6 itu.
Siapa yang sudah selesai? Boleh dicoba kalau yang sudah selesai. Penyebutnya berapa itu Mbak Cynthia? 87. 87 apakah bisa dibagi 5? 60 ya. Nah, betul. Penyebutnya 60. Nah, terus ketemu berapa? Kalau sudah ketemu seperti itu berapa ketemunya? Kalau sudah ketemu 60 terus ketemu berapa? Tiga koma empat empat.
Ya, berarti ada 8.300 per 87 sama dengan 3,44. Kalau pakai penyebut 30 enggak bisa ya, karena itu 2, 3, 4-nya enggak bisa untuk membagi 30. 30 dibagi 4 enggak bisa. Karena 4 itu sampai dengan berapa? Sampai dengan 32. Makanya enggak bisa. Maka kita pakai penyebutnya adalah 60. Untuk rata-rata harmonis di sini ada pertanyaan. Berarti di sini kita bisa selesaikan menjadi ada 5 per berapa tadi? 1 per 2 ditambah 1 per 2 berapa? 3 ya, per 3 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 5 ditambah 1 per 6. Nah, ini penyebutnya sama dengan 60. Maka di sini kita peroleh jadi 5 per, nah, berarti berapa tadi? 60 dibagi 2 berarti 30 per 60 ditambah 15 per 30 berarti 20 per 60 baru ditambah 15 per 60 ditambah 10 per 60. Ya, betul. 12 atau 10 itu Mbak Cynthia. Kurang 1 ya saya ya. Yang saya kurang 1 ya. Yang 5 belum ya. Nah, betul Mbak Cynthia ya. Jadi ada 12 per 60 itu yang belum saya tulis. Nah, 5-nya belum. 60 itu dari penyebut mencari KPK dari angka 2, 3, 4, 5, 6. Itu Mbak Vivi. Berarti bilangan berapa yang dibagi 2, 3, 4, 5, 6 itu ketemunya sama dengan, bisa dibagi dengan bilangan 2, 3, 4, 5, 6. Itu angka berapa? Ya. Angka berapa yang bisa dibagi angka 2, 3, 4, 5, 6. Penyebut gitu ya. Itu nanti dijadikan penyebut. Oke. Bisa dimengerti sampai sini? Maka di sini ketemunya berapa tadi Mbak Cynthia? Berarti ada 5 per 87 per 60. Seperti ini kan hasilnya, sama dengan ini menjadi, lanjutnya sama dengan 5 kali 60 per 87. Nah, maka ketemunya sama dengan 300 per 87 sama dengan 3,44. 44. Nah, ini. Jadi hasilnya adalah 3,44.
Silahkan kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan kembali. Iya, Mas Eko. Selamat bergabung. Gimana yang lainnya? Sudah paham? Untuk rata-rata harmonisnya? Oh, maaf Mbak Eko ya. Ya, maaf. Karena belum pernah ketemu jadinya nggak tahu ini. Gimana sampai sini? Ada pertanyaan lagi untuk rata-rata harmonis? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan, bisa lanjut. Masih satu materi lagi, yaitu masih ada satu materi lagi, yaitu rata-rata geometri. Ya, kita mencari rata-rata geometri. Ini rata-rata harmonis sudah, kita lanjut ke rata-rata geometri. Nah, untuk rumus rata-rata geometri di sini, rumusnya itu simple aja. Rumusnya itu simple. Ya. N akar dari N plus N plus N aja ya, plus N terus sampai N nya berapa, N plus N plus N plus N. Nah, akar dari N plus N plus N plus N dan selanjutnya. Ini adalah untuk rata-rata geometris. Contohnya seperti ini. Tentukan rata-rata geometri dari data 248. Nah, di sini kita bisa menjawab. Nah, ini mudah caranya. Berarti N-nya berapa? Berarti ada 3 akar dari sini ya. 3 akar dari maaf macet tadi ya, akar dari 2 tambah 4 tambah 8, 2 ditambah 4 ditambah 8.
tambah semua ini ya. Jadi ada 2 ditambah 4 tambah 8. Itu berapa hasilnya? Jadi ada 3 akar 3 akar 2 ditambah 4 ditambah 8. Berarti sama dengan 3 akar 14. Ini jangan 4 ya, 6 aja biar nanti ketemu. Kalau 4 sulit. 2, 4, 6. Berarti 3 akar 16. Berarti ya, 3 akar 16 itu berapa? Berarti angka berapa yang dipangkatkan 3 ketemu 16? Berapa? Oh, maaf. Ada yang salah sedikit untuk rumusnya. Itu bukan plus ya, kali. Ini bukan plus kali, maaf. Ini salah rumus. Ini kali bukan plus. Maaf, lupa. Ya, ini kali ya. Jadi n kali n, n kali n. Berarti ini kalau 6 4 aja tetap kali ya, kali ini, maaf, kali 2 kali 4 kali 8. Nah, berarti ketemu berapa ini? 3 akar 3 akar berapa? Kali. Berarti 2 kali 4 8, 8 kali 8 sama dengan 64 ya. Nah, kalau ini bisa ketemu. Berarti berapa? Bilangan berapa yang dipangkatkan 3 ketemu 64? Bukan dikali loh ya, akar. Titik-titik pangkat 3 sama dengan 24. Itu angka berapa? Kalau 3 pangkat 3 9 kali 3 27, 4 kali 4 16, 16 kali 4 berapa? 64. Berarti 4 ya. Hasilnya sama dengan 4 gini. Berarti hasilnya sama dengan 4. Karena 4 kali 4 16, 16 kali 4 sama dengan 64. 4 aja, Mbak. Ini bentuk akarnya bukan 3 akar 64, bukan itu ya. Itu bentuknya, tulisannya itu 3 akar 4 atau 64 akar 3. Nah, gini. Di dalamnya seperti ini. Nah, akar 3 64 akar 3. Berarti hasilnya sama dengan 4. Bisa dimengerti sampai sini? Ada pertanyaan?
Oke, kalau sudah paham, silahkan untuk lanjut belajar sendiri ya. Untuk pertemuan malam ini cukup sekian dulu. Atau ada pertanyaan? Mumpung masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Silahkan kalau ada yang ingin tanyakan sebelum kami tutup. Oke, belum paham. Oke, saya ulangi sedikit ya tentang tentang rata-rata harmonis. Rata-rata harmonis berarti kita harus tahu dulu ini bentuk akarnya. Kalau ada 3 akar 8 berapa? 3 akar 8. 3 akar 8 itu 8 akar 3. Ini hasilnya berapa? Kok 6 akar 2? 2 ya hasilnya. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, sekarang kalau ada data seperti ini, sama saja kan? Rata-rata harmonis dari data, misalkan di sini rata harmonis. Kok harmonis sebetulnya geometris ya, bukan harmonis. Maaf. Rata geometri dari data misalkan 1, 2, 4. Datanya adalah 1, 2, 4. 1, 2, 4. Ini kan sama saja. Akan ketemu berapa? 2. Karena apa? Penyelesaiannya gimana? N-nya berapa? 3. Nah, N-nya sama dengan 3. Nah, N-nya kan berapa? N-nya sama dengan 3. N-nya sama dengan 3. Berarti ada 3 akar dari 1 kali 2 kali 4. 1 kali 2 kali 4 sama dengan 3 akar 8 kan seperti itu. 3 akar 8 berarti sama dengan 2. Gitu aja. Sudah paham sampai sini? Jadi 1 kali 2 kali 4 kan sama dengan 3 akar 8 sama dengan berapa? Ya 2 kan gitu. Berarti ini kan sama saja. Berarti sama saja ketemunya sama dengan 3 akar 8. Nah, 3 akar 8 sama dengan berapa? 2 gitu. Bisa dipahami ya sampai sini? Oke, untuk malam ini cukup sekian dulu. Bisa dilanjutkan sendiri di belajarnya. Apabila dari awal hingga akhir ada kesalahan, saya mohon maaf. Untuk malam ini cukup sekian dulu. Selamat beristirahat. Semoga bisa bermanfaat ya. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu depan bisa dipelajari untuk materi median dan modus.